terbentuk pada tanggal 23 Maret 1954, maka melalui momen lahirnya GMNI ini membangkitkan kembali semangat kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai warga negara yang sadar pentingnya persatuan. Maka GMNI mengangkat tema besar secara nasional, merawat Indonesia mengukuhkan kebinekaan, sehingga GMNI Kabupaten Nias Selatan mengangkat subtema dengan semangat hari lahirnya GMNI merefleksikan kembali pentingnya persatuan pasca demokrasi nasional di Kabupaten Nias Selatan. Adapun tujuan dari kegiatan Dies Natalis GMNI ke-67 ini adalah merefleksikan kembali makna sebuah perjuangan bangsa untuk menganggapi kemerdekaan dan cita-cita suatu bangsa Indonesia dan kemerdekaan serta peran pemuda dan mahasiswa mempertahankan kemerdekaan sehingga dapat melahirkan rumah besar para pejuang mahasiswa dan gerakan mahasiswa nasional Indonesia. Adapun bentuk kegiatan kami rencanakan dan diskusi publik dengan tema langkah strategis menggalang persatuan pasca demokrasi untuk kesejahteraan dan pembangunan rakyat berkelanjutan. Acara ini dihadiri oleh seluruh alumni GMNI Kabupaten Nias Selatan, Dewa Pimpinan Cabang GMNI Nias Selatan, Dewan Pimpinan Komisariat Sejajaran GMNI Cabang Nias Selatan, Forkompimda, akademisi, pimpinan organisasi Cipayung, pers, LSM, BEM, dan Hadi Prabowo. Dan ini telah dibuktikan semangat adanya persatuan, karena kita lahir dengan persatuan. Kita bersatu karena ada keinginan untuk bersama. Dibuktikan dari lahirnya Gerakan Pemuda pada tanggal 5 Oktober tahun 1998 hingga diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Inilah bukti keadaan GMNI di Nias Selatan, karena kita mempunyai pemahaman yang sama untuk menjaga kristalasi berbangsa. GMNI meraih. Dalam perjalanan yang sekian lama, tidak dipungkiri organisasi manapun bahkan partai politik selalu mengalami berbagai macam riak dan gelombang. Ada yang mengalami perpecahan karena berbagai macam perbedaan pandangan, termasuk di dalam GMNI, termasuk GMNI di wilayah Kepulauan Nias. Perlu saya ceritakan sedikit bahwa GMNI Kepulauan Nias hadir pada saat 2001, yang mana pada tahun 2021 ini juga berusia 20 tahun. Dalam perjalanannya GMNI di Kabupaten Nias diawali di Gunung Stoli, yaitu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional Nias dan IPIP Gunung Stoli. Dan itu kami alami sendiri yang namanya riak-riak dalam berorganisasi. Maka itu hal-hal yang lumrah. Untuk itu kami sebagai alumni maupun sebagai Dewan Pertimbangan Cabang PA Kabupaten Nias Selatan mengharapkan kepada adik-adik kami kader maupun DPC GMNI Kabupaten Nias Selatan, jadikanlah berbagai persoalan dan riak-riak itu menjadi suatu kekuatan dalam membangun organisasi. Janganlah jadikan perbedaan pandangan untuk menjadikan organisasi hancur lebur dan tenggelam, tak berbekas sama sekali. Karena hal ini pernah kami alami di 2001 ya, dalam internal kepengurusan DPC GMNI di Kabupaten Nias. Tapi semua riak-riak itu cukup kami bawa di dalam, tidak perlu kami bawa keluar. Sehingga sampai hari ini
tidak ada yang namanya perpecahan di antara kami para alumni yang keluar dari Kabupaten Nias. Dan rata-rata anak-anak GMI ini kelahiran 2001 semua muaranya sekarang hidupnya di Kabupaten Nias Selatan. Mulai dari ketua PA-nya sampai anggotanya semua hidup sekarang ini di Nias Selatan. Dan tak ada perbedaan itu dibawa ke Nias Selatan. Kami tinggalkan di Gunung Soli semua perbedaan-perbedaan itu. Maka kami harapkan kepada anak-anak kami dalam momen peringatan 67 tahun GMI ini, semakin bertambah usia organisasi, kita harapkan semakin solid organisasi itu dan semakin mewujud nyatakan keikutsertaannya dalam mendukung program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka dalam hal ini kami harapkan pada adik kami waktunya untuk mengambil peran Dies Natalis GMI ke 67. Dan tadi saya berdiskusi kecil dengan Pak Ketua STKIP. Sebenarnya di waktu yang bersamaan saya ada waktu kesibukan, tapi saya memilih, beliau juga memilih untuk hadir di acara ini karena ada satu daya tarik terhadap materi diskusi yang pada hari ini mungkin akan kita laksanakan. Apa itu? Ini saya lihat materinya ini, langkah strategis menggalang persatuan pasca pesta demokrasi. Kami sangat bersyukur dan apresiasi kepada panitia yang telah memilih momen yang tepat. Walaupun tadi kepala kami sebenarnya mutar sana mutar sini, kami dan mungkin kita berharap tadinya ini ada hadir para politisi, bahkan termasuk para mantan cakada. Ini karena satu isu yang sangat penting sekali, membangun harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara setelah kita mengikuti perhelatan demokrasi khusus dulu di Nias Selatan. Tapi mungkin ada alasan-alasan juga, pertimbangan-pertimbangan yang barangkali tidak bisa kita ketahui. Beliau-beliau ini tidak bisa hadir dan bergabung dengan kita. Saya tidak membahas tentang sejarah GMI karena kita kenal bersama. Ini GMI bukan salah satu organisasi kemarin sore, bukan. Bahkan banyak jebolan-jebolan orang-orang hebat di negeri ini lahir dari organisasi GMI. Dan di Nias Selatan tadi disampaikan oleh Pak Ketua PA tahun 2000 ya Pak ya, 2001, maaf kami ralat 2001 juga di Nias Selatan GMI ini bukan seumur jagung. Tentu sebagai organisasi intelektual sudah mengenyam banyak pengalaman-pengalaman, dan tentu karena kapasitas saya diundang di sini mewakili pemerintah, saya bisa jadi saksi. Bukan karena hanya saya jadi camat, tapi sebelum-sebelumnya saya juga mengikuti perkembangan GMI ini. Saya tidak pernah melihat, menyaksikan organisasi ini diseret menjadi organisasi yang anarkis. Tepuk tangan dulu buat GMI ini. Jadi saya sangat salut dengan organisasi GMI ini. Dan mohon maaf juga kepada GMI ini, saya
tidak pernah hadir sebelum-sebelumnya, nggak pernah diundang juga. Ya Pak Ketua ya, nggak pernah diundang kita. Tapi hari ini kita diundang. Saya memberikan testimoni ini. Meskipun tadi disampaikan oleh Pak Ketua PA, di dalam kepengurusan tidak tertutup kemungkinan ada sentimen-sentimen kepentingan, itu hal yang biasa. Tapi satu hal yang kita syukuri, GM ini tidak dibawa ke kepentingan kelompok. Saya tahu ada beberapa pengurus GMI di pilkada kemarin yang mendukung salah satu paslon. Itu sah, itu hal yang biasa. Tetapi kita syukuri GMI tidak terpecah. Buktinya hari ini kita saksikan seluruh kader bisa bersatu dalam acara Dies Natalis. Jadi terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kami. Kami hanya mendukung, mendoakan semoga game ini terus berkibar, berjaya, dan tentu satu hal yang kami titipkan kepada segenap pengurus, jangan hilangkan filosofi daripada GMI itu sendiri. Apa filosofinya? Kita lihat di sini. Pejuang, pemikir, pemikir, pejuang. Kalau kita maknai dua kalimat yang sebenarnya menyatu, kalau hanya pejuang tidak menjadi pemikir, itu akan berakhir dengan anarkis karena tidak menggunakan intelektual. Tetapi kalau hanya juga pemikir tidak disertai dengan perjuangan atau kata pejuang, maka itu juga hanya menjadi sebuah dongeng. Ya, jadi ini kombinasi kalimat yang luar biasa, filosofi daripada GMI ini. Pejuang, pemikir, pemikir, pejuang. Jadi pada seluruh jajaran GMI Nia Selatan, ya kita berharap terus filosofi ini menjadi kompas organisasi ini. Jangan karena juga mungkin ada yang pengurusnya dekat dengan pemerintah, sosiokontrolnya jangan hilang, silahkan dikritik. Ya kalau ada juga hal kepemimpinan kami dari pemerintah, termasuk saya di wilayah Teruda, silahkan dikritik. Silahkan saudara-saudara saya dari GMI. Itu bukan hal yang alergi. Di alam demokrasi sekarang ini justru kita butuhkan kritik. Pemerintah membutuhkan kritik membangun daerah ini. Kalau segala sesuatunya berjalan sealur dengan jalan pemikiran pemerintah, itu hal yang mustahil karena tidak ada yang sempurna. Jadi saya kembali kepada judul diskusi. Pasca usai pilkada, maka bagaimana langkah strategis merajut kebersamaan itu? Barangkali game ini bisa menjadi garda terdepan dan boleh diagendakan kembali seandainya situasinya sudah mulai memungkinkan untuk itu. Mungkin karena baru-baru belum memungkinkan, tapi 2 bulan, 3 bulan ke depan bisa diagendakan. Judul hampir yang sama, merajut kebersamaan membangun Nia Selatan. Bisa difasilitasi oleh game ini. Bagaimana langkah-langkah strategisnya? Yang pertama, dan ini juga menjadi harapan kami kepada kader-kader game ini, hentikan segala bentuk narasi-narasi yang hanya membuat kita menjadi terpolarisasi, terpecah belah.
Itu langkah yang mudah. Kita lihat, dan saya rasa adik-adik kader-kader dari GMI aktif di media sosial. Langkah pertama dulu itu, mari kita menjadi penyejuk situasi. Mohon izin kepada seluruh para hadirin. Sebenarnya saya kurang sehat, tapi hanya karena semangat bahwa ini adalah suatu gerakan yang memang langkah yang paling pagi. Maka sebagai orang tua membuat semangat saya bisa hadir. Mungkin bapak-bapak dan ibu beberapa minggu ini saya kurang sehat dan suara saya kurang. Yang kami hormati Pak Camat, yang kami hormati pimpinan partai politik yang turut hadir. Dalam ini ada Kakak Alfred Adia, dan ada juga di sini Restuan, juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Selatan. Yang kami hormati pimpinan daripada perguruan tinggi di Kabupaten Selatan. Yang kami hormati pimpinan PA 19 pelaksanaan pileg pesta demokrasi sangat baik, tidak seperti senior ya GMI. Tentu semua ini mereka juga ada peran. Tanpa peran ini ya, maka bisa saja pilkada di Riau ini atau pileg pun sebelumnya ya, saya pengalaman dengan Bung Ricardo Lei waktu pileg 2019 ya. Nah, tentu ketika peran GMI di sini tidak hadir juga atau ormas-ormas lain untuk menyukseskan perhelatan atau kontestasi politik, maka ya mungkin Nia Selatan juga sudah tidak akan kembali ke zona hijau karena sebelumnya zona merah. Maka ya saya sebagai politisi muda ya tentu ingin mengajak semua agar mengambil peran dalam setiap kontestasi politik, baik dia mulai dari tingkat desa pun dia bisa kita ambil sampai ke tingkat nasional. Tentu ini semua terselenggara dengan kerjasama yang baik, dengan komunikasi. Tanpa komunikasi yang baik, ini pengalaman pribadi saya. Mungkin anak-anak game ini juga banyak yang tidak kenal sama saya dan banyak juga yang kenal sama saya. Ya, tapi komunikasilah yang baik itu. Diskusi seperti ini langka, karena ketika tadi disebutkan narasumber, saya seperti didudukkan dalam kursi listrik, dikejutkan. Namun ini satu momentum yang bisa kita ambil ketika kita bersama-sama dengan pemuda. Ini satu organisasi nasional yang tentu juga kita sudah pahami bersama. Maka menyikapi apa yang menjadi diskusi kita pada hari ini, mungkin saya akan berikan bahan saja agar kita bisa nanti mengalir ruang diskusinya. Tentu kita sadar bahwa perhelatan pesta demokrasi sudah selesai. Harapan kita siapapun yang ditetapkan itu adalah milik kita bersama. Dan kita berharap tidak lagi terjadi pengkotak-kotakan sebagaimana yang terjadi selama ini. Pengkotak-kotakan bukan hanya organisasinya, bahkan kekeluargaan kita rusak hanya gara-gara beda pandangan, beda pilihan. Nah, tentu ini satu momen bagaimana kita merajut kembali. Oleh karena itu perlu